Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Fadlan, NIM 18086066. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu tentang komponen pembelajaran PENDAS. Pertama itu kita harus tahu konsep dasar komponen-komponen pembelajaran. Pengajaran sistem keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan pengajaran telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, komponen pendidikan adalah bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Adapun komponen-komponen tersebut, yang pertama itu tujuan pendidikan, dan yang kedua itu peserta didik, dan yang ketiga pendidik, dan yang keempat itu bahan atau materi pembelajaran, dan yang kelima itu media atau alat, dan yang keenam sumber belajar, dan yang ketujuh melakukan evaluasi. Semua komponen dalam sistem pengajaran saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pengajaran. Pada dasarnya, proses pengajaran dapat secara lancar, efisien, dan efektif berkat adanya interaksi yang positif, konstruktif, dan produktif antara berbagai komponen yang terkandung di dalam sistem pengajaran tersebut. Proses pembelajaran mengajar melibatkan banyak komponen yang menjadi sebuah komunikasi aktif antara tenaga pengajar dan peserta didik, serta segala hal yang mempengaruhi proses belajar mengajar tersebut. Menurut pendapat Moston dan Ashworth dalam Ustadha halaman 170, proses belajar mengajar merupakan interaksi berkelanjutan antara perilaku guru dan perilaku siswa. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan seorang tenaga pengajar melalui dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pembelajaran. Proses untuk mencapai tujuan pendidikan adalah proses pembelajaran merupakan komponen utama dalam mencapai suatu tujuan pendidikan, karena pembelajaran pada hakikatnya merupakan interaksi yang bernuansa edukatif. Interaksi yang edukatif adalah istilah lain dari interaksi belajar mengajar yang mengacu pada tujuan pendidikan. Dalam PENDAS, yang harus ditekankan adalah pada pengalaman gerak peserta didik pada saat mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Selain dihadapkan dengan masalah proses pembelajaran di atas, setidaknya tenaga pengajar juga masih dihadapkan oleh dua faktor persoalan khas dalam mengajar pendidikan jasmani, yaitu masalah kurikulum dan sarana prasarana olahraga yang terbatas. Winkel 1983 halaman 43 menyatakan bahwa kurikulum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar, karena dalam kurikulum berisi tujuan, bahan, dan pembagian waktu. Kendala dalam kurikulum terletak pada materi pembelajaran, kedalaman materi, dan alokasi waktu. Jumlah materi yang terlalu banyak sehingga materi yang satu belum dikuasai harus diganti dengan materi yang lain. Beban materi belum dikuasai, beban materi yang akan
guru tidak sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia, tingkat kedalaman materi tidak seimbang dengan kemampuan peserta didik yang sangat beragam. Rusman 2010.2/140 menyatakan bahwa untuk menjembatani pokok bahasan dan belajar diperlukan adanya spektrum gaya pembelajaran. Spektrum ini merupakan rancangan operasional tentang alternatif gaya mengajar pendidikan jasmani. Selanjutnya, setiap gaya mengajar memiliki sifat tertentu yang menggambarkan. Yang pertama itu peran guru. Yang kedua itu peran siswa atau peserta didik. Yang ketiga itu identifikasi tujuan yang dapat dicapai jika gaya mengajar tersebut digunakan. Setiap gaya mengajar berisi keputusan-keputusan yang dibuat oleh guru dan juga oleh siswa dalam pembelajaran. Adapun komponen pembelajaran pindas itu komponen keterampilan. Komponen keterampilan sangat mudah dikuasai. Yang pertama itu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua itu memimpin pemanasan. Kedua komponen keterampilan tersebut dianggap mudah karena memang setiap calon guru sangat familiar dengan keterampilan tersebut. Adapun komponen keterampilan yang dianggap sulit itu memilih dan menetapkan metode atau gaya mengajar. Yang kedua itu memberikan umpan balik atau feedback. Dan yang ketiga melakukan evaluasi yang sesuai dan yang keempat membuat variasi. Tanpa bermaksud meniadakan komponen keterampilan mengajar yang dianggap mudah, proses pembekalan keterampilan mengajar ke depan harus lebih memfokuskan pada program prioritas pada keempat hal tersebut. Dan hanya itulah yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah dan maaf saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.